krusial karena pasti selalu kita sering bertanya-tanya soal ini awam lah untuk kita pekerja ya. Tapi gitu. emang kita mau ngebahas apa sih hari ini? Lapak asik gitu. Lapak asik. Jualan? Tapi bukan. Ini salah satu programnya dari BP Jam Sostek. BP Jam Sostek ya. BP Jam Sostek, BP Tapi Tenaga Kerjaan. BP Jam Sostek harusnya ya. Tapi kan BPJS Ketenagakerjaan. Betul, Pak. Tapi kayaknya sekarang berubah ya. Tunggu dulu, kita kenalkan dulu Ren. Boleh. Ada siapa nih Kak? Ada Pak Eko Yulianda. Halo Pak Eko. Bersalah tuh. Yulianda. Beliau ini selaku apa Ren? Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam. Cabang Batam Nagoya ya. Ada lagi di sebelahnya. Sebelahnya ada Dr. Maulana Siregar. Iya. Horas. Selaku Kabid Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya. Siap Pak Kabid. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Sehat. Alhamdulillah sehat. Masih semangat nih. Ketemu Kak. Mbak Nita tambah sehat nih. Iya, sumpah, betul, Pak. Sama Pak Rehat juga. Iya. Saya nggak ngeliat ke belakang, ngeliatnya ke situ aja. Emang wanita-wanita ya. Iya. Itu tadi. Jadi tadi tuh kita simpang siur nih BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya namanya itu masih BPJS Yang mana satu sih itu nyebutnya? sih Pak Iya. gitu. Karena kalau di poster-poster mungkin kita ngeliatnya BPJS Ketenagakerjaan, panggil kami BP Jam Sostek. Mana yang benar? Mana yang benar Pak? Iya, Pak Kepala. Kita kasih yang benernya. Dok, Iya, ya. benar. Mungkin Tribuners juga bingung nih Pak. Oke, baik. Pertama-tama ingin menyapa para Tribuners. dulu Tribuners. ya. Tribuners. Iya. Kemudian tentunya Mbak Nita, Bang Rehat ya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan sore ini kita ikut diskusi lah ya, diskusi ngobrol asik lah ya. Iya, ngobrol-ngobrol asik. Tentang lapak asik kan. Iya. Jadi kan pas itu kan Pas ya, ngobrol ngobrol asik asik. tentang lapak asik Iya, gitu. benar-benar. Nah, mungkin tadi udah sempat disinggung ya tentang apa sih itu BP Jam Sostek, apalagi ada kemarin BPJS Ketenagakerjaan gitu kan. Oke, jadi mungkin sedikit flashback ke belakang. Jadi di tahun 2011 Mbak Nita, itu ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 ya. Undang-undang itu adalah undang-undang pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Nah, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, SJSN ini itu kan harus ada yang menyelenggarakan, harus ada yang mengelola. Akhirnya dibentuklah dua badan penyelenggara. Yang satu namanya BPJS Kesehatan, yang merupakan transformasi dari PT Astek dulunya. Astek ya. Askes, maaf. Terus yang kedua BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari PT Jam Sostek Persero. Nah, BPJS Kesehatan khusus nih tugasnya hanya menangani masalah kesehatan saja. JKN lah kalau mungkin Mbak Nita, Bang Rehat sering dengar ya. Iya. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan kita diamanahkan untuk menyelenggarakan jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan yang terbaru itu jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, dua-dua nih sama-sama nih nama depannya itu BPJS Ketenagakerjaan, yang satunya BPJS Kesehatan. Kebiasaan kita kalau di Indonesia yang dipanggil itu kan nama depan bukan nama belakang. Iya. Kan? Nah, Benar. BPJS gitu kan. gitu Nah, akhirnya timbullah kerancuan, kebingungan juga di sekitar di masyarakat gitu. BPJS ini yang mana sih gitu loh. Nah, kadang-kadang itu bisa berimbas kepada kami, bisa berimbas kepada saudara kembar kami gitu kan. Pada saat kami bikin acara, kita sosialisasi tentang program-program kami, pas giliran pertanyaan tentang BPJS Kesehatan. Ataupun sebaliknya gitu kan. Kenapa? Karena BPJS yang diapungkan lah, itu yang ditimbulkan itu kan BPJS-nya. Nah, sedangkan memang harus kita akui yang namanya kesehatan ini kan memang suatu hal yang menjadi fokus bersama lah, krusial lah, sehingga juga. Suka tidak suka memang bagi kami di jajaran BPJS Ketenagakerjaan itu BPJS itu lebih identiknya dengan kesehatan. Iya. Nah, untuk lebih memudahkan perbedaan antara dua institusi ini yang sebenarnya secara notabene merupakan benar-benar institusi yang berbeda. Jadi semua ini nggak ada satupun keterkaitan ya secara langsung. Ada direksi sendiri, ada struktur organisasi sendiri, ada unit kerja sendiri dan sebagainya gitu. Akhirnya kita mencoba memberikan call name, ya, namanya BP Jam Sostek.
Oh, Nah, kenapa hanya call name? Karena kalau kita bicara BPJS Ketenagakerjaan itu harus merubah nomenklatur. Iya, iya. Nomenklatur itu harus dirubah melalui proses yang cukup panjang. Oke. Jadi akhirnya secara nomenklatur tetap BPJS Ketenagakerjaan, tapi call name-nya itu BP Jam Sostek. Oh, Oke. Kenapa BP Jam Sostek? Karena dulu namanya PT Jam Sostek. Jadi Iya, mungkin iya, sedikit banyak Diambil, masyarakat pekerja sudah familiar lah dengan Jam Sostek ya. dengan diksi Jam Sostek gitu kan. Iya. Oh, Gitu. Tahu nih. jadi kenapa dia ada tetap BPJS Ketenagakerjaan, ada juga panggil kami BP Jam Sostek. Oh, begitu ceritanya Berarti ya. nggak ada masalah ya Pak ya kalau ini dipanggil BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Tidak. Hanya lebih untuk memudahkan perbedaannya saja. Iya. Jadi kalau kita nggak usah perlu bilang BPJS gitu ya kan, kita pakai BP Jam Sostek. Makasih Pak Eko, Makasih. insight Sama-sama, banget. Bang Tribuners Rehat. harusnya tahu nih ya. Iya. Jadi Jam Tribuners Sostek. sudah bisa tidur nyenyak malam ini. Udah bisa, nggak perlu penasaran lagi ya. Host juga Itu tidur nyenyak, host. bocoran masuk ujian besok. Ah. Oke, sekarang tuh PR kan kita sama-sama dari tahun 2020 juga kita ngalamin pandemi gitu kan ya Pak. Sebenarnya ada PR besar apa sih setelah kemarin kita sudah memasuki masa inilah corona, mungkin banyak inovasi-inovasi kan yang dilakukan sama BPJS. Betul. Nah ini sebenarnya PR terbesar sekarang tuh lagi apa nih Pak? Iya. Yang lagi dihadapi sama BPJS? Iya, mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Dr. Maulana. boleh. Tapi intinya adalah bagaimana menyelaraskan antara kewajiban dan hak-hak peserta. Karena hak ini timbul apabila kewajibannya dipenuhi, Oke. ya kan? Nah, pada saat kewajiban itu harus dipenuhi, itu bicaranya ya pembayaran iuran dan sebagainya. Nah, seperti tadi Mbak Nita singgung, kondisi kan sekarang lagi nggak bagus nih. Betul. Benar. Banyak sektor-sektor usaha yang Terdampak, terdampak lah gitu. Nah jadi ya kita agak sulit nih, maksudnya di satu sisi ini merupakan hak normatif para pekerja, di satu sisi yang namanya risiko tuh nggak melihat pandemi apa enggak gitu loh. Yang namanya orang kecelakaan tuh nggak tahu dia pas kita lagi gajian apa nggak gajian gitu kan. Iya, Apalagi perusahaannya lagi bayar iuran apa nggak bayar iuran. Iya, Nah, di satu iya. sisi ya kami kan juga menjalankan segala sesuatunya kan berdasarkan prosedur, bahwa memang harus ada pembayaran iuran, barulah tenaga kerja dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, menyelaraskan ini nah yang kita sedang coba terus memberikan edukasi bahwa ya dalam kondisi apapun tetap kewajiban pembayaran iuran itu harus dinomorsatukan. Nah, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu adanya relaksasi iuran. Nah, Oh, jadi relaksasi. ada diskon. Iya, Nah, iya. diskon untuk iuran JKK, JKM itu cukup bayar 1% saja, Mbak Nita, Bang Rehat. Oh, di 1%? Betul. Selama pandemi ya Pak? Selama hampir 6 bulan ya. Hampir kalau 6 bulan nggak ini ya? salah. Nah, tapi Sudah udah berakhir berjalan? di per Januari kemarin. Oh, oke. Itu Nah, salah tapi kan satu ini dia. suatu kebijakan yang nggak bisa saya bikin, nggak bisa Pak Dr. Maulana bikin, tapi itu pemerintah yang menetapkan. Karena harus melalui peraturan pemerintah. Nah, kita harapkan saja mudah-mudahan di 2021 ini akan ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat stimulus seperti itu. Salah satunya bisa meringankan lah para pemberi kerja, para pelaku usaha untuk tetap terus membayarkan Iuran. kewajibannya, namun tidak mengganggu cash flow-nya. Oke. Kira itu sih kita Biar coba tetap berjalan menyelaraskan ya. itu. Dan sampai sekarang masih berjalan. Relaksasinya sudah berakhir di bulan Januari kemarin. Januari ya. Tapi kita harapkan mudah-mudahan akan ada kebijakan-kebijakan lain lah. Mungkin dalam bentuk relaksasi, dalam bentuk yang lain-lain deh. Pokoknya ada bentuk supporting pemerintah terhadap para Membantu pelaku usaha meringankan ya yang terkena atau terdampak pandemi. ini. Pandemi. Nih Kak, ini ngomong-ngomong soal PR juga nih. Banyak pertanyaan nih. Kan juga banyak isu-isu yang muncul dari BP Jam Sostek mungkin Pak. Kayak ada jasa membantu untuk mencairkan Klaim ya? hari Klaim-klaim gitu ya? tua dan segala macam. Nah, hal-hal kayak gitu gimana Pak? Mungkin bisa dibantu siapa Iya. tahu Tribuners Mungkin nih. selama pandemi ini gimana tuh Pak? Dokter Kita mungkin. dengarkan suara Pak Dr. Maulana. Beliau ini ngomong saja merdu apalagi nyanyi. Aduh. Tes gitu. Tipikal Batak ya. Iya. Tapi saya kriteria Batak itu ada banyak saya nggak bisa, main catur nggak bisa. Main catur nggak bisa ya? Nggak bisa, nyanyi juga nggak bisa. Oke, kita Banyak kan nggak bisanya dong. kita Batak gagal ya. Itu kadang memang ada beberapa Tribuners mungkin tahu ya bahwa ada yang
upaya calo misalnya lewat Benar, Facebook, benar. sosial media dan Iya. sebagainya. Ini gampang nih pasti cair dan sebagainya, Iya. itu pasti ada, dan kami manajemen BP Jam Sostek komitmen itu tidak ada lagi percalonan seperti itu. Bahkan kalau memang ada yang menggunakan jasa calo itu bisa kami laporkan ke pihak berwajib. Jadi sudah ada disclaimer atau pesan dari manajemen kami di websitenya itu tidak ada lagi. Memang sih dalam dunia pelayanan publik ada saja sih, selama Pasti ada iya, demand benar. pasti ada supply. Hanya saja bagi kami adalah tadi seperti Pak Eko bilang, mengedukasi Tribuners. Mengedukasi tenaga kerja bahwa sebenarnya untuk proses pencairan klaim itu gampang banget sebenarnya, gampang banget selama sebelum melakukan pencairan klaim itu sudah tahu nih syaratnya apa, Iya. kenapa bisa klaim seperti Iya. itu. Jadi kalau memang sudah tahu, rasa-rasanya sih gampang, Mudah ya. mudah Iya, sekali kadang sebenarnya. kan justru orang-orang itu ngelakuinnya karena mungkin mereka nggak tahu kali ya. Betul. Dari itu Jadi semua nggak perlu nggak lagi tahu, sebenarnya iya. percaloan ya. Nggak Sebenarnya perlu. sekarang lebih dipermudah lagi nggak Pak? Lebih Karena ada program apa namanya tadi Pak, lapak asik. Lapak asik. Iya. Lapak asik itu kepanjangannya layanan tanpa kotak fisik. Asik. Jam Sostek buat istilah bisa aja ya. bisa ya bisa. Iya, bisa. iya, iya, iya. Layanan tanpa Kotak Kotak fisik. fisik, lapak asik. Mantap nih. maksa ya, maksa. Ya tadi kan Pak Kakacap bilang, Pak Eko tadi bilang PR besar kan, Iya. karena pandemi orang banyak PHK. Betul. Artinya kami juga punya kewajiban untuk tetap menyalurkan klaimnya ya Pak ya. Betul. Apalagi Iya, kadang kalau Iya, kita baca survei pelanggan setiap hari itu kadang tolong dipermudah. Kami hanya mengandalkan uang jam sostek nih katanya untuk makan sehari-hari, tolong dipermudah. Nah itulah jadi akhirnya manajemen kami membuat lapak asik. Jadi tanpa datang lagi ke kantor cabang pun, istilahnya kalau kata Pak Kakacap, Pak Eko sambil rebahan aja bisa mengajukan klaim. Nah ini Pakai gimana nih mesinnya. sistemnya nih Pak? Bener-bener asik ternyata. Iya, iya. Tapi kalau lapak asik ini dia berlakunya hanya untuk klaim si JHT atau klaim-klaim yang lain juga? Pada dasarnya semua klaim bisa. Oh, pada dasarnya Pada semua klaim bisa. Bisa asik. Hanya saja ya kita masih mengadop yang benar-benar online tanpa datang ke kantor cabang, itu masih JHT. Tapi ke depan semua nanti bisa tanpa datang ke kantor cabang kita. Oke. Mungkin bisa dijelaskan nih. Iya, mungkin bagaimana proses mengajukan Apakah klaimnya. lapak asik ini dan bagaimana prosesnya? Ya. Kalau di judul kan ada lapak asik online dan onsite. Ah, iya benar-benar apa itu perbedaannya? Ya, jadi intinya hal ini kan beranjak dari kondisi ya, bahwa di satu sisi kita harus tetap memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta, di satu sisi kita harus patuh dengan protokol kesehatan. Iya. Mungkin sekedar informasi saja bahwa yang sebelumnya di masa sebelum pandemi, Bang Rehat, itu yang datang ke kantor itu hampir kurang lebih 300 orang yang datang. Untuk ngeklaim. 300 orang untuk mengajukan pengambilan tabungan mereka yang namanya JHT tadi. Itu Nah per ini kan hari ya? ini kan hak itu kan. Benar per hari. Per hari. Ini kan adalah hak yang memang harus kami lakukan, harus kami kembalikan. Nah, pada saat terjadi pandemi, di saat mereka mohon maaf kehilangan mata pencarian dan satu-satunya harapan mereka adalah tabungan tadi, apakah kami harus tidak stop membayarkan, Iya. harus kami lockdown juga itu pembayaran JHT? Kan tidak mungkin. Nah, akhirnya manajemen kita mencoba suatu inovasi lah, bagaimana kalau kita coba pelayanan tapi sifatnya digital, Oke. pelayanan yang sifatnya kita gunakan teknologi yang sekarang sedang hits ya, seperti Zoom, WA dan sebagainya, tanpa si pekerja harus datang ke kantor cabang. Oke. Tentunya kan segala konsekuensi, pasti kalau kebijakan itu kan pasti ada plus ada minusnya, cuma kan tinggal kita lihat lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Alhamdulillah sih kalau kita lihat banyak manfaatnya gitu ya, kan. benar. Nah, akhirnya udahlah kalau gitu kita bikin suatu mekanisme pengajuan klaim melalui aplikasi. Jadi saya rasa ini bukan hal yang baru lah, maksudnya mungkin di institusi lain, di tempat-tempat lain, di segmentasi lain itu sudah dilakukan ya. Intinya adalah bagaimana si peserta itu bisa mengajukan klaimnya tadi, tapi melalui aplikasi digital. Jadi si peserta cukup mengakses link tertentu yang sudah kita berikan atau kita umumkan. Di situ beliau mendaftar. Oke. Mendaftar nanti akan mendapatkan nomor antrian. Nomor antrian. Oh. Nanti mungkin Pak Dokter bisa ceritakan secara detailnya. Intinya adalah di situ akan ada ditentukan suatu perjanjian waktu kapan dia akan dihubungi oleh petugas kami. Petugas kami akan menghubungi, melakukan verifikasi dan sebagainya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar orang yang berhak.
Ya kan, karena dengan kondisi sekarang kan kadang-kadang ada juga oknum-oknum tanda kutip Iya, yang iya. mencoba memanfaatkan. Mencoba ini ya. Nah, karena ini merupakan hak individu, kami harus pastikan juga bahwa ini adalah benar-benar orang yang berhak untuk mencairkan itu. Pada saat sudah memenuhi prosedur, si peserta hanya tinggal menunggu beberapa hari, habis itu ya uangnya akan masuk. Ke rekeningnya. Oke. Nah, mungkin detailnya Pak Dokter bisa Iya, tambahkan. terima kasih Pak Ini Kaca. ini kan sebenarnya online ya Pak. Online. Online terus kemudian apakah memang ada satu mungkin dia online dapat antrean tapi ada satu hari dia harus datang ke sana untuk memberikan berkas-berkas untuk verifikasi Atau cukup atau online saja memang ya online gitu semua ya. selesai Oke, gitu. kalau online itu ada 2 mekanisme. Ada yang dia datang ke kantor cabang, yang online beneran, maksudnya yang 100% online. Ada yang dia datang ke kantor cabang, yang onsite. Tapi Oke. sistemnya dua-duanya sama, tidak tatap muka kayak kita gini Mbak. Oke. Mbak nggak tatap muka. Jadi si peserta itu nanti daftar di website kami atau melalui aplikasi BPJS TK-ku. Terus nanti kalau yang online, terus dia nanti mengupload seluruh persyaratan dokumen. Oke. Persyaratan Oke. dokumen. Dokumennya Nah, di-upload. ya, tapi yang penting bagi kami adalah identitas diri. Sekarang identitas kami itu sudah selaras ya Pak dengan Adminduk. Betul. Nah, ada beberapa peserta itu kesulitan memang untuk mendaftar karena datanya belum selaras dengan Adminduk. Oke. Nah, jadi makanya kalau datanya sudah selaras dengan Adminduk udah gampang tuh. Apa tuh admin? Adminduk, data pencatatan sipil. Sipil Oh, udah iya, matching iya, sama iya. catatan Intinya sipil. based on NIK. NIK. Jadi pada iya. saat seseorang mengajukan klaim, kita tinggal klik NIK-nya saja. Di situ biasanya langsung Oke, terlihatlah data-data yang bersangkutan. Ya, itu untuk kemudahan peserta juga sih bahwa klaimnya itu memang orangnya benar, Oke. benar atau misalnya Bang Reinhard yang benar orangnya. Oke. Nah, setelah itu nanti Bang Reinhard atau teman-teman Tribuners itu tinggal mengupload foto KTP, foto kartu peserta, foto paklaring, kemudian foto buku rekeningnya. Nanti ada folder-folder yang harus dia lengkapin. Setelah lengkap, nanti petugas kami akan memverifikasi datanya. Oh, ternyata sudah Ini benar, dokumen ya. lengkap. Ya udah tinggal Oke. telepon aja. Sebenarnya telepon ini benar Bang Reinhard misalnya seperti itu. Oh Iya. ya benar. Pernah kerja di sini benar. Oh ya udah langsung klaimnya dicairkan. Hanya proses konfirmasi, yang penting dokumennya lengkap. Kemudian waktu proses wawancara benar orangnya. Kemudian nanti dalam waktu paling lama 5 hari kerja itu sudah Dicairkan. cair masuk ke rekeningnya. Oke. Itu Wow. yang online ya. Itu Iya. sesimpel itu sebenarnya. Iya. Iya. Jadi nggak memang calo-calo itu udah Iya. tidak bisa berbuat Harusnya lagi. sih tidak Udah nggak ada, ada ya. lagi gitu, Iya, karena iya, memang benar. kita berusaha membuat sesimpel mungkin, walaupun tentunya tidak bisa memuaskan semua ya. Dapat dikatakan pasti akan ada saja tuh Iya. di dalam pengajuan itu ada yang tanda kutip mungkin bermasalah. Cuma bermasalahnya mungkin itu tadi, ternyata dia tidak punya KTP yang elektronik. Iya. KTP-nya masih KTP apa? Yang dulu tuh Iya. sis apa ya dulu ya, pokoknya itu intinya Iya. NIK-nya pada saat kita klik itu nggak keluar gitu kan. Kalau misalnya mungkin nggak ya KTP yang dia punya 2 dia masukin yang mana gitu mungkin. Itu berarti bermasalah ya Pak? Iya, data itu bisa dikatakan data bermasalah. Pasti dia nggak bisa daftar antrean online maupun onsite. Itu kalau kayak gitu ada data bermasalah, biasanya sih kita tetap memperbolehkan dia datang untuk yang bermasalah data. Biasanya bisa datang ke kantor cabang atau SPO, kita jaringan SPO. jaringan bank yang kerjasama. Nah, setelah itu nanti kita konfirmasi ke mereka, tetap tanpa tatap muka, ditanya lagi benar Oke. nggak seperti itu. Bahkan kalau misalnya kayak kemarin ada kasus kita nih lihat KTP-nya dengan muka sekarang berbeda. Sisa-sisa kegantengannya sudah Habis memudar, dari kan? Korea sepertinya ya. Itu kayak saya dulu Iya, itu. iya. Saya dulu kurus kan jadi gedung. Kan dia Iya, dan itu kalau kita minta datang ke kantor itu nanti ada namanya card reader kami. Jadi nanti KTP yang dibaca, sidik jari dibaca. Jadi Oke. kalau memang itu benar orang langsung kita bayarkan. Jadi meskipun nanti ada perbedaan data dan sebagainya, kita pastikan dengan sidik jari bisa kita proses juga. Oke. banyak jalan ya. Iya. Banyak kalau- cara untuk memverifikasi. Iya betul. Tapi dipermudah. Benar. Intinya juga Keren. proses verifikasi ini kan suatu hal yang sangat penting ya, Mbak Nita, Bang Rehan. Kenapa? Karena kita harus memastikan ini bicaranya bicara nominal uang betul, gitu. iya. Bukan hanya sekedar mengajukan apa ya, tapi ini lebih kepada memang memastikan bahwa yang bersangkutan itu adalah benar-benar orang yang berhak gitu. Nah, dalam perjalanannya memang ini kadang-kadang menjadi ya biasalah ya, ada hal-hal yang mungkin tidak memuaskan, ada apa. Tapi kami tetap berusaha komitmen lah bahwa tetap pelayanan utama yang kami lakukan harus pelayanan yang terbaik ya. Iya. Sebenarnya dari BPJS juga sudah memikirkan nanti bolong-bolongnya gimana Betul. gitu. Karena mungkin kalau dibikin suatu grafik gitu ya ataupun perhitungan, mungkin ya persentase yang
berhasil tanpa ada masalah itu lebih besar sebenarnya Lebih besar ya. daripada yang bermasalah. Cuman memang kadang-kadang yang agak sedikit di highlight itu ya yang masalah. Tapi yang berhasil itu nggak diingetin gitu kan. Iya, Dalam netizen. dunia pelayanan selalu begitu ya. Iya, iya. Tapi keren. Ini aku juga baru tahu nih ada lapak asik. Tadi yang online itu dok. Kalau yang Yang onsite-nya Nah, gimana? kalau Dok? yang onsite itu dia datang ke kantor cabang, misalnya kadang kan ada tenaga kerja yang pas singgah kantor cabang, saya pengen klaim, oh ya silahkan, nanti daftar apa namanya foto QR code yang kita Oke, QR code. ubah setiap hari. Kenapa kita ubah setiap hari? Oh, Untuk QR menghindari code, ya. percaloan. Oke. Kalau Mantep, dulu mantep. ya kalau dulu kan ada yang sengaja oknum-oknum tertentu mungkin ngetem untuk membantu pendaftaran, sekarang nggak bisa lagi. Jadi ada QR code yang diubah per hari. Kemudian begitu berhasil daftar, sama saja mekanismenya, dia tinggal ngisi formulirnya secara elektronik, kemudian upload semua dokumen persyaratan klaim. Begitu berhasil nanti dikasih nomor antrian sama teman-teman kami di cabang. Habis itu dipanggil, dikonfirmasi, ditanya benar namanya siapa, terus di mana lahir, kerja di mana. Nah, proses konfirmasi benar, udah langsung dibayarkan dalam waktu maksimal 5 hari kerja. Oke. Jadi ini maksudnya onsite itu berarti ke tempat ya? Ke tempat. Ke tempat. Kalau online itu dia sambil rebahan tadi, Iya, tetap datang. Ya karena kan segmentasi peserta kan juga banyak Iya, ya. macam-macam ya. Ada yang memang melek teknologi, Iya. ada yang gaptek, ada yang memang sama sekali tidak punya smartphone Iya, gitu loh. Jadi Diarahkan boro-boro konsep untuk tadi. itu dia nggak paham gitu loh. Benar, Nah, cuma kan dia tetap harus bisa mencairkan tabungannya Tabungannya, ya. Nah, benar. itu kita coba solusinya kita tawarkan Onsite tadi ya. onsite ya. Onsite. Tapi tetap tidak bertemu secara langsung, cuman beliau datang ke kantor, nanti kita bantu petugas Dibantu arahkan ya. untuk Iya. melakukan proses upload data dan sebagainya. Oke. Nah, kalau misalnya nih ternyata dia udah gak kerja lagi nih ya Pak, dia kan pasti dapat surat pengalaman, tapi ini surat pengalaman ini nggak ada. Ya, Tapi dia cuma punya kartu BPJS-nya aja Iya, mungkin iya, gitu. Nah, apakah dia itu masih bisa ngeklaim juga? bisa sebenarnya. Masih Karena bisa ya? memang intinya gini, bahwa segala sesuatu itu kan pada saat kita coba gali ya, maksudnya apa nih masalahnya, kerjanya berapa lama. Nah, kadang-kadang kan kita tidak menafikan bahwa banyak juga peserta itu atau pekerja itu yang tanda kutip bermasalah pada saat Iya, maksud. berhentinya, Iya. sehingga ya gimana mau minta surat keterangan, orang ada sedikit friksi gitu kan. Nah, itu biasanya kita coba carikan alternatif lain. Alternatif. Intinya bagaimana kita meyakini bahwa yang bersangkutan itu memang benar-benar pernah bekerja di perusahaan itu. Karena kan kita juga tidak tahu, kadang-kadang ada data itu mungkin ya namanya data ya, data itu kan diinput ya. Iya. Mungkin inputannya mungkin tidak valid, sehingga bisa saja dia nggak pernah bekerja di suatu PT itu gitu kan. Tapi karena masuk itu akhirnya haknya orang jadi salah kita bayarkan. Maka kita harus memastikan benar bahwa benar-benar si A itu pernah bekerja di PT B, C, D dan sebagainya melalui itu tadi. Nah, kalau itu nggak ada, ya kita coba misalkan melalui badge, pernah dia punya Badge, oke. nemtek, dia pernah punya apa? Slip gaji mungkin? Slip gaji. Oh, bisa ya, Pak? Bisa. Intinya dokumen-dokumen yang bisa menguatkan lah Oh, bahwa bukti beliau ya dia. itu pernah bekerja di perusahaan tersebut. Kalau misalnya nomor telepon bosnya gitu Pak. Itu Oh, bisa masih saja. lewat bos ya. Bos ya. Tapi ya. tapi itu sering kita lakukan Ada. pada Iya, saat sering kita sudah lakukan. tidak ada lagi Memastikan ya. tidak Jalan ada lagi ya. jalan ya, kita coba bantu menghubungi. Walaupun kadang-kadang kita suruh yang bersangkutan juga untuk mencoba. Tapi kadang-kadang kan susah nggak bisa ini. Karena kita coba bantu. Nah, justru dengan ada konfirmasi dari perusahaan lah kami berani membayarkan. Membayarkannya. Itu dia Ren. Inovasi dari BP Jam Sostek ya. Ini harus Tribuners tahu nih, lapak asik nih. Bener-bener asik. Ada online, ada onsite, semua ngebantu ya. Iya, nih tapi kalau Harusnya- misalnya dia online nih ya. Iya. Dia sudah mendaftar secara online, namun ada notisnya itu tidak ada gitu Pak. Nggak masuk mungkin notifikasinya ya kali ya. Oke. Notifikasinya data tidak sesuai apa yang harus dia lakukan misalnya gitu. Oke, kalau data tidak sesuai biasanya kita arahkan datang ke kantor cabang. Oh dia datang. Datang ke kantor cabang Oke. karena pasti mungkin waktu dia daftar itu kan
ya ada input nama, misalnya nama Maulana Asiregar, tapi ternyata waktu terekam di kami namanya Maulana Ansari Siregar. Nah, itu tidak terekam, atau mungkin NIK-nya ada perbedaan berapa nomor, itu bisa datang kantor cabang. Mungkin dia tahu KTP-nya kan kalau daftar kan sesuai dengan KTP, ternyata di data kami tidak sesuai itu nomornya, atau ada tidak perubahan. Nah, itu bisa datang ke kantor cabang. Itu yang mungkin kayak dulu nama aku bisa berubah-berubah itu Ren, antara kakak sama KTP misalnya gitu ya. Benar, gitu benar. loh. Tapi bukan ganti nama Mawar kan, Mbak? Bukan. Sebut saja Mawar. Iya, misalnya kemarin Anita M, ternyata yang terdaftar Anita Meliana gitu ya. Bisa. Jadi semua masih bisa diselesaikan, nggak usah khawatir, bisa langsung datang berarti ya Betul, Pak, langsung betul, disuruh betul. datang ya. Bagi kami yang penting tadi seperti kata Pak Eko, yang penting orangnya tepat. Bahkan kalau misalnya nggak ada paklaring, surat kontrak, kadang-kadang ada tenaga kerja itu nyimpan tuh di awal, itu bisa ditunjukkan name tag, slip gaji. Bahkan kalau setiap tahunnya Pak ya kita ada ngasih RSJHT itu sebagai bukti juga bahwa memang dia orang yang benar. SRJ itu rincian saldo jaminan hari tua. Jadi semacam kayak kalau kita tuh pernah di nabung di mana gitu kan ada semacam kayak pemberitahuan saldo. Itu juga sebagai bukti autentik juga bahwa benar-benar yang bersangkutan memang yang punya dana itu. Tapi dari tadi disebutin paklaring itu sebenarnya apa sih Pak? Paklaring itu dari Nggak tahu. Paklaring itu dari bahasa Belanda, tapi benar itu surat keterangan perusahaan yang menunjukkan bahwa misalnya Maulana pernah kerja di BP Jam Sostek Batam Nagoya sebagai apa, periodenya Berapa lama. udah itu aja sih. Nah, itu sering salah kaprah juga. Kadang-kadang mereka merasa itu harus surat keterangan yang misalkan telah bekerja dengan baik. Ini. Itu sebenarnya kita nggak perlu itu sih. Maksudnya kan kadang-kadang itu kan, kadang-kadang surat pengalaman kerja itu kan yang bersangkutan telah habis kontrak dan menunjukkan prestasi. Ini kan seperti itu. Sebenarnya kita nggak mesti harus seperti itu. Maksudnya ya intinya menunjukkan saja, menerangkan saja bahwa yang bersangkutan pernah bekerja dari periode kapan sampai kapan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau simpel kita bilang surat keterangan kerja. Surat keterangan. Cuma kan memang yang surat keterangan kerja yang biasa itu juga bisa dipergunakan karena di situ kan juga lengkap, ada nama, ada masa bekerjanya beliau gitu kan kita bisa lihat. Paklaring namanya keren ya Pak. Nah, yang jadi pertanyaan nih Pak Dok nih, kan kalau kita mau lapak asik berarti kita harus ngantri ya. Ngantri online nih. Itu gimana tuh? Skemanya segala macam gimana cara aku mau buat antriannya? Oke. Karena tadi sudah kita bicarakan tuntutan banyak nih proses pencairan. Kalau dahulu itu misalnya dia kepesertaan Batam Nagoya. Maka kalau dia dilayani tuh harus memilih cabang Batam Nagoya. Oh, cabang Batam Nagoya. Nah, sekarang dengan adanya keluasan misalnya orang kepesertaan cabang Batam Nagoya kalau dia daftar online dia bisa mungkin nanti dilayani oleh cabang kami yang di luar, katakanlah mungkin Batam Sekupang atau daerah Jawa atau daerah Sumatera atau bahkan daerah Papua nanti yang melayani mereka. Nah, jadi pada saat mereka mendaftar nanti secara otomatis by system tenaga kerja akan diarahkan nih, nanti akan diinformasikan akan dilayani oleh petugas kami di cabang mana, jamnya sesuai pilihan si tenaga kerja sama tanggalnya. Cuma nanti petugasnya aja yang di generate by system. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa dia itu akan dapatkan haknya dilayani tanpa melihat lagi kuota dibatasi di cabang Batam Nagoya, nggak seperti itu, atau ada keterbatasan, nggak seperti itu. Jadi dia bisa dilayani oleh cabang-cabang kami yang lain, dan hal ini juga sebenarnya sesuai dengan ajas portabilitas sistem jaminan sosial nasional. Jadi peserta itu dilayani tanpa melihat cabang kepesertaannya, Pak. Sebenarnya kalau dia antriannya juga ditolak saya di cabang Nagoya, berarti dia bisa ke yang Sekupang gitu Pak? Atau gimana? Sebenarnya gini, itu kan tadi bicaranya kan pelayanan ya, pelayanan kepada peserta. Nah, kadang-kadang ada di suatu titik itu yang pesertanya rame banget gitu. Tiap hari itu selalu datang 200, 300. Ada juga di titik tertentu yang hanya 20 orang. Sehingga ya mohon maaf mungkin petugasnya tidak terlalu banyak loading pekerjaannya. Nah, dengan adanya mekanisme online, toh kan ini kan kita bicara virtual. Proses wawancara, proses upload data itu dilakukan secara digital gitu kan. Jadi mau dilayani oleh petugas kami dari cabang manapun nggak akan masalah harusnya. Gitu. Pada saat beliau mendaftar untuk pelayanan lapak asik tadi, sistem juga akan membaca nih mana antrian kantor cabang yang kosong. Makanya jangan kaget pada saat mengajukan itu di Batam, tapi kok dapatnya ke kantor cabang Kendari misalnya atau Palu gitu loh. Karena memang sistem langsung mencari nih supaya memastikan si pekerja itu akan dilayani. Kalau dia stuck hanya untuk dilayani di Batam Nagoya bisa 2 bulan baru dapat giliran. Intinya supaya mempercepat pelayanan harusnya.
Oh iya, sebenarnya bagus, kan bagus. karena online itu tidak datang langsung Iya. ya. Iya, jadi Iya, sebenarnya logikanya nggak begitu ya. perlu jadi permasalahan. Oh Pak, kok saya daftar nih tapi dilayani oleh Kendari. Kendari atau Jambi lah yang dekat sini Iya, gitu kan? iya. Kenapa ya? Karena memang itu kita lihat supaya mana nih yang kosong nih di antara kata-kata Iya, dapat iya. yang belum kuotanya belum terpenuhi, itu kita langsung sistem yang ini Oke, kan. berarti Karena jangan kan nggak tadi usah- kita bisa request itu loh. Iya, berarti nggak request perlu waktu khawatir ya. kalau misalnya tiba-tiba dapatnya di Padang atau di Medan. Betul. Nggak usah khawatir ya, Pak. Betul. Pasti dilayani sama baik. Semua pasti Iya. sama ya, karena memang online guys, Iya. bukan ketemu. Lu harus ke Iya, Kendari, betul. itu nggak mungkin. Enggak. Nanti ada yang langsung berangkat ke Kendari gitu kan. Saldonya cuma 1 juta, tiketnya 5 juta gitu kan. Liburan ya sekali Iya liburan. benar. Jadi kalau dibilang nih, kalau selain online, selain lapak asik ini, apakah ada cara-cara lain mengajukan klaim tadi Pak? Selain lapak asik ya Iya. misalnya. Ada banyak cara. Pertama itu melalui jaringan SPO namanya Service Point Officer. Jadi kami ini punya apa lagi, kerjasama dengan bank-bank. Jadi Oh. bank-bank milik pemerintah itu kita kerjasama untuk proses penerimaan klaim. Oh jadi di bank-bank tertentu juga Iya, bisa. betul. Di Batam Nagoya kita kerjasama dengan Bank BTN sama Bank BNI. Jadi buat BTN tenaga sama BUMN berarti ya. BUMN. Iya, iya. Jadi bagi tenaga kerja yang mungkin nggak punya gadget atau pengen nggak bisa upload dokumen dengan digital atau ada hal lainnya, itu silakan datang ke SPO kami. Oh. Nah, untuk proses penyerahan dokumen klaim. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya program penjemputan bola, jadi peduli PHK. Jadi bagi perusahaan yang melaksanakan PHK massal itu bisa kolektif melalui HRD perusahaannya. Oh. Jadi tanpa harus ngantri lagi. Jadi kita Oke, sudah oke. menjalankan itu, udah banyak perusahaan yang menggunakan fasilitas program kolektif melalui HRD perusahaan. Jadi tidak harus online, tidak harus onsite, bisa melalui SPO, bisa melalui kolektif oleh perusahaan, itu bisa. Oke. Itu berarti HRD-nya yang ngurus untuk memanggilnya ya Pak ya. betul. Kalau PHK masal. PHK masal. Iya, Kalau di iya, PHK sendiri urus sendiri. Tapi kan gampang. Iya. Iya. Tetap pakai lapak asik. Lapak asik online. Dan itu intinya karena tingginya animo masyarakat pekerja Iya. yang mau mengajukan klaim JHT khususnya. Nah kalau kita konservatif nih, hanya kita layani di satu titik di kantor, saya nggak bisa membayangkan betapa ramenya, Iya. sehingga sudahlah orang rame ngantri, protokol kesehatan juga terabaikan. Hanya kita coba pecahnya melalui apa itu tadi, melalui SPO, melalui jaringan kerjasama dengan mitra-mitra kami, khususnya mitra perbankan. Jadi mereka bisa mengajukan di situ. Tetap nanti pihak SPO akan menyerahkan berkasnya ke kami untuk dilakukan verifikasi, tapi selanjutnya proses seperti biasa. Iya. Intinya memecah antriannya. tadi. Antrian ya. Iya. Berarti kalau sebenarnya kayak aku enggak sih, karena masih bekerja. Kalau misalnya nih ada yang udah pulang kampung, saya udah nggak bekerja di Batam, udah pulang Iya. kampung, berarti dia bisa aja mengajukan Ngurusnya di sana. di sana ya, Di kampungnya. Ya. Di mana saja. di mana Iya, saja iya, ya, iya. ya. Bener. Malah dia bisa milih misalnya Di dia lagi mana di saja, tapi jangan di Eropa. Karena nggak ada kantor cabang kami di sana. kalau dulu kan Seluruh mikir Indonesia maksudnya. mikirnya harus datang ke sini gitu ya. Iya, iya. Iya. Iya, ini baru tahu ya ternyata banyak cara ya. Banyak cara. BP Jam Sostek ya. Ada untuk ngebantu kita mencairkan segala hak-hak kita. Selain tadi Iya. lapak asik ada SPO itu SPO. di Bank BTN sama Bank BNI. BUMN pokoknya. Pokoknya BUMN. Kemudian ada yang jemput bola. Jadi sebenarnya sudah banyak dilakukan sama BPJS nih. Inovasi-inovasinya ya, Pak. Iya. Dan ini sudah kami umumkan loh Mbak di ruang tunggu kami di kantor cabang. Oh, setiap harinya? Setiap hari. Supaya peserta itu bisa lihat pilihan cara mengajukan klaimnya di mana aja. Iya. Jadi itu tadi menghindari percaloan juga, menghindari dia juga benar. minta jasa titip pengelolaan klaim, penyelesaian klaim nggak berlaku lagi kalau memang dia sudah, kalau menurut kami sudah terinformasi dengan baik, apalagi nanti ada yang nonton tripod ini, Oh, iya. dia paham, nggak perlu lagi pakai calo-caloan itu. Nggak pakai calo-calo. Iya. Kalau misalnya yang punya kartunya lebih dari satu tuh, itu proses mengklaimnya apa digabung atau memang dia satu-satu juga, Pak? Kalau itu digabung Mbak. Oh itu digabung. Digabung, namanya kalau di kami istilahnya amalgamasi. Amal ini bahasa Belanda juga, Pak? Enggak. Amalgam itu kalau istilah kedokteran gigi untuk nambal gigi sih, memadatkan ya. Pak dokter ya. Jadi misalnya kayak
saya misalnya punya 10 kartu, misalnya kerja di sebuah perusahaan. Nah, pada saat proses pencairan klaim itu teman-teman kami akan bertanya, Pak Maulana pernah kerja di mana saja. Nah, itu kalau memang sudah nonaktif semua nomornya, tabungannya daripada dianggurin nih istilahnya, itu digabungin jadi satu. Jadi kalau di 10 kartunya ada, berarti dia nggak harus datang ke kantor cabang kami 10 kali, atau nggak harus misal daftar online, daftar onsite 10 kali, itu langsung digabungkan jadi satu. Kemudian pesan lainnya adalah kadang nih tenaga kerja kan tidak tahu dia sudah pernah kerja di mana saja. Katakanlah dia di data kami ada 10 perusahaan, ternyata dia cuma tahu di 3 perusahaan. Nah, kalau dia hanya tahu 3 perusahaan saja, kan pasti istrinya mungkin tidak tahu, suami tidak tahu, tiba-tiba dia misalnya meninggal misalnya, berarti ada 7 hak dia yang hilang. Dengan proses amalgamasi, maka semua proses saldo-saldo dia dijadikan satu, lebih baik juga kan buat dirinya sendiri, buat ahli warisnya juga, jadi manfaatnya lebih banyak nantinya. Nah, ini pertanyaan ini, kalau misalnya aku ngupload nih Dok, KK atau KTP terus salah Dok, apa yang harus kulakukan? Yang dapat apa KTP istri? Iya. Gimana caranya Dok? Kalau itu sih biasanya kita sudah dipandu pada saat proses pendaftaran, diinformasikan untuk mengupload foto dokumen dengan lengkap dan utuh. Nah, setelah dokumen dengan utuh biasanya langsung berhasil nih pendaftaran. Namun ada kalanya kadang misalnya perusahaan tenaga kerja itu mengupload foto yang tidak lengkap, biasa KTP atau KK, mungkin nggak tahu Fotokopi, caranya. iya, Biasanya pada saat proses konfirmasi teman-teman kami akan telepon nih, Pak, KK-nya kurang lengkap nih, bisa dikirimkan lagi nggak, atau diinfo ya, iya berarti diinformasikan. Oh, berarti bakal diinfo, bukan Diinformasikan. bahkan kita harus ngecek email udah di okein apa belum gitu, enggak juga ya Pak? Enggak. Oke. Kecuali pesertanya tidak bisa dihubungin. Nah, ini kadang masalahnya seperti ini, kadang tenaga kerja itu input data emailnya sama nomor handphone yang bisa dihubungin itu tidak bisa, tidak valid. Tidak valid ya. Nah, itu yang kadang susah. Nah, kalau tidak bisa dihubungi itu langsung pembatalan. Mungkin dia emailnya nulis salah-salah gitu mungkin kali Ren. Iya. Ini juga ada-ada aja ya sebenarnya ya. Sebenarnya dia mau mengajukan, mau klaim, tapi ya kasihlah data yang benar jelas gitu ya, yang yang jelas benar. lah. Iya, betul. Ya, Tribuners jangan menyusahkan diri sendiri. Nanti kalau nggak cair-cair yang disalahin BPJS-nya. Betul. Kalau misalnya nih dia sudah melewati proses wawancara nih Dok. Kalau sudah melewati proses wawancara, terus bisa nggak sih dia nge-tracking kapan sih rekening aku udah cair gitu? Oh, itu udah bisa banget sekarang. Oh, bisa ya? Bisa banget sekarang. Di mana Jadi, sampai mana prosesnya? iya, kayak benar, gitu? sama seperti kalau kita belanja online sudah ada trackingnya ada gitu trackingnya. ya. Oh, emang Cuma- statusnya apa lagi? Lagi di upload bank, dokumen. lagi di. Kalau di kami itu statusnya berhasil daftar, berhasil upload dokumen, kemudian proses konfirmasi ke perusahaan itu kaitan dengan amalgamasi. Oh, oke. Nanti kalau sudah berhasil, verifikasi berhasil, udah kemudian bayar. Nah, bisa. Hanya saja untuk proses penginputan tenaga kerja itu diminta menginput dengan NIK. Dengan NIK, bukan dengan nomor kartunya, karena masalah amalgamasi tadi nih. Karena kalau masalah amalgamasi seperti Maulana nih misalnya taunya kartunya A, nomor yang kode belakangnya 01 misalnya. Ternyata waktu kan sudah digabung-gabung. Nah, kalau proses penggabungan itu dia nyatunya ke nomor yang paling awal. Nomor paling awal. Jadi kalau kadang banyak tenaga kerja dia tidak tahu tuh Mbak nomor kartunya yang paling awal. Nomor kartunya yang paling awal. Nggak tahu kadang. Jadi kalau pakai dia NIK langsung keluar Muncul semua. ya, Seperti benar. itu. Ya, aku juga nggak hafal nomor kartu kan. Iya. Nah, kalau misalnya kartunya hilang, misalnya kartunya nggak ada. Nggak ada kartunya Iya, nih biasanya iya, kan. biasanya Jadi nggak kita ada ngurus nggak ada kartunya. kartunya tuh. Nah, itu Gimana gimana tuh? tuh? Kalau kartu itu sekarang nggak isu lagi sih sebenarnya bagi tenaga kerja. Oh, Karena dia kalau sudah bisa download aplikasi BPJS TK-ku, dia bisa cetak sendiri. Bisa tahu oke. sendiri ya, terdaftar Dan di mana. yang paling penting kan kita tidak melihat nomor kartu, kita kan melihat NIK. Jadi walaupun dia nggak pegang kartu secara fisik, tapi NIK kan pasti ada kan. kalau oke, NIK. oke. Pada saat kita ketikkan NIK-nya pasti akan keluar tuh Oh, data-data jadi yang kalau misalnya saya bersangkutan. lupa, saya kartunya belum dicetak, terus nomor kartunya lupa, bisa datang langsung atau kita telepon juga atau datang. gimana? Bisa datang langsung atau itu tadi disampaikan oleh Pak Dr. Maulana, install aplikasi BPJS TKU. Oh, itu langsung ke detect gitu Pak? Misalnya saya Itu kita langsung bisa Masukin. kayak inilah apa yang sudah sering kita install di aplikasi, Aplikasi di misalkan smartphone ya. di e-commerce ataupun di belanja itu kan ada tuh kadang-kadang pada saat kita pilih kartu kan keluar barcode-nya Iya, apa-apa. betul. Nah, seperti itu.
Oh. Jadi intinya bisa kelihatan kartunya di situ gitu. E-card zaman sekarang kan gitu kan. Iya. Masih pakai fisik, Iya benar. tinggal Iya. pakai barcode segala Iya. macam. Atau bisa kita download nanti kita cetak sendiri. Itu Iya, kalau iya, yang di iya. aplikasi cuman cukup masukkan nomor KTP aja ya Pak, NIK. Nanti daftar dulu Mbak. Oh, daftar dulu. Nanti dia proses aktivasi. Setelah dia berhasil login bisa tahu sendiri nanti Nah, kartunya. itulah Oke. pentingnya tadi pada saat registrasi yang Bang Rehat sampaikan dan Mbak Nita sampaikan tadi, bagaimana kita bisa menyampaikan data yang sebenarnya. Jangan sampai nanti pada saat kita mau install aplikasi tadi nggak matching datanya. Benar. Gitu. Karena kan pada saat itu kan akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mencocokkan data nih, nomor teleponnya, emailnya gitu. Pada saat diadu nggak ketemu kan, otomatis dia nggak bisa install nih aplikasi ini. Betul. Harus datang ke kantor kami untuk melakukan konfirmasi. Konfirmasi. Aplikasinya tadi namanya apa? Aplikasi BPJS TKku. BPJS TKU ya Iya. guys. Jangan lupa di-download. Berarti kalau di situ cek-cek saldo itu Bisa. bisa. Jadi nggak perlu harus datang ke Kantor ya. tidak perlu harus telepon, Bisa tracking bisa ya, tracking, lengkap semua. dan bisa ngajukan klaim juga dari aplikasi itu. Betul. Iya, ini sepertinya saya sudah download sih. Iya. Nah, ini guys, kalau Nah, Tribuners Bisa ditunjukin. Langsung langsung penasaran. dong Iya, kita. iya. Ya, nih ada kalau penasaran sama aplikasinya ada BPJS TKU. Tuh, bisa langsung cek. Tapi ini biar saya aja yang ngecek. Sayang Bas Ade nggak bawa souvenir ya. Souvenir. Itu Ren, berarti semua sudah dipermudah. Udah ada inovasi-inovasi ya yang Iya. banyak. Berarti Ini tapi makanya jadi insight sebenarnya baru. kalau ini namanya kan digitalisasi sebenarnya. Iya. Betul Mbak. Tapi prosesnya ke depan kalau pandemi pun berhenti, ini akan terus rencananya nih. berjalan rencananya. atau berhenti nih? Iya. Justru dengan telah dirintisnya ini, itu kita semakin banyak opsi untuk memberikan pelayanan. Kalau tadinya selama masa pandemi tidak ada pelayanan langsung tatap muka, nanti tatap muka ada, ini juga ada. Jadi masyarakat pekerja lebih banyak opsi. Bagi banyak opsi. Jadi bagi yang mau datang langsung monggo silakan. Yang Bagi yang sibuk banyak kerjaan melakukan klaim dari rumah juga silakan. Iya. Tapi tentunya nanti kan akan kita lihat lah dalam arti kata bagaimana kondisi ke depan bisa kita kembangkan dalam bentuk yang lain lagi. Intinya kita selalu beradaptasi dengan kondisi. Kondisi ya. Karena kami kan selalu melihat ini kita nggak tahu nih ke depannya bagaimana gitu kan. Ya mudah-mudahan sih bisa semakin baik gitu ya. Tapi kalaupun andai kata ada skenario terburuk pun ya kita pasti akan berusaha menyesuaikan. Yang penting adalah hak para pekerja itu dapat kami kembalikan. Siap. Siap. Oh, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Pak, terima kasih Pak Terima Dokter kasih, dan Pak Pak Eko, Eko Pak Dokter. sudah berkunjung ke Mbak studio Nita. kita ini ya. Sehat selalu Pak, Amin. Jaga kesehatan. jaga kesehatan dan Iya. sukses selalu untuk BPJS ya. Selalu memberikan solusi kepada masyarakat. Yeay. Siap. Terima kasih BPJS kesehatan. Kesehatan. Itu kan Kerjaan. makanya kalau ngomongnya BPJS pasti salah. Kesehatan, Makanya iya. BP Jam Sostek. Gitu. BP Jam BPJS ketenaga kerjaan. Jam Sostek. Iya. Nah, mungkin Instagramnya Pak, ada yang bisa di follow? Jam BPJS Sostek. salah ya. BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Iya. @BPJS Iya, Ketenagakerjaan. @BPJS Ketenagakerjaan. Oke, jangan lupa di follow ya. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita Tribun Podcast dan follow Instagram kita. Tribun Podcast dan juga di Spotify dan Anchor. Iya, jangan lupa juga follow Instagram saya. Oh bukan. Saya mau bilang Pak gitu Eko, tadi, Pak baru mau Eko. bilang gitu tadi kan. bisa. Iya. Oke, Tribuners ya. Kita ketemu lagi dan selamat sore. Dah. Dadah.